penting sekali untuk kita perkuat. Arahan Bapak Presiden, nanti testing dan tracing ini harus sangat terarah. Tidak massal. Benar-benar yang butuh. Atau istilahnya para ahli kesehatan adalah testing epidemiologi. Bukan testing untuk screening. Yaitu testing yang dilakukan ke suspek dan kontak erat yang memang bergejala. Bukan semua orang dites karena mau melakukan aktivitas tertentu. Ini juga nanti akan kita bangun, kita perkuat, karena sama seperti protokol kesehatan, testing dan tracing yang kuat sangat diperlukan untuk kita hidup bersama epidemi ini. Ya, kalau nanti sudah berubah, yang tadinya melawan pandemi, mengatasi pandemi, menjadi hidup bersama epidemi. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan apa yang harus dipersiapkan pemerintah, apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat untuk bisa hidup berdampingan dengan corona dari kacamata epidemiolog, ahli kesehatan masyarakat. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Menteri Kesehatan Pak Pandu bahwa ada pesan Presiden juga bahwa yang namanya testing, tracing ini diperkuat. Bukan hanya kemudian dari jumlahnya banyak massal, bukan itu, tapi tracingnya terarah. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Apa yang menjadi hal yang sebuah kepentingan signifikan dari hal ini, Pak Pandu? Ya, jadi gunanya untuk melakukan testing, tracing, dan isolasi adalah untuk memutus rantai penularan. Itu bagian dari surveillance for action ya. Jadi memang tindakan yang tepat supaya kita bisa mendeteksi orang-orang yang potensial menularkan pada orang lain. Karena dalam pandemi yang besar ini adalah karena SARS-CoV-2 itu sangat mudah menular, ya, dari dengan kontak sosial dan yang mengakibatkan penyebarannya mudah juga didrive oleh mobilitas penduduk yang kalau masif itu akan terjadi penularan yang cukup tinggi. Karena itulah testing menjadi penting karena kita ketahui sebagian besar orang yang terinfeksi, yang potensial menularkan, tidak menyadari, tidak bergejala atau bergejala ringan, sehingga jarang untuk ditesting. Yang berat dan itu biasa masuk rumah sakit. Jadi testing ini menjadi komponen yang penting sekali. Tapi testingnya adalah memang testing untuk mencari orang-orang yang menularkan, dan itu biasanya adalah hasil daripada suspek itu yang dicurigai karena dia kontak atau berinteraksi dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif. Jadi komponen itu satu kesatuan. Ya, jadi setelah testing yang cukup tinggi pada penduduk-penduduk yang berisiko, ya kemudian juga melakukan tracingnya juga cukup banyak yang kita bisa telusuri, kita bisa lacak. Sehingga seharusnya juga bisa dilakukan dengan testing yang cepat dan kemudian kita bisa melakukan isolasi yang mungkin isolasi yang terpusat. Jangan isolasi di rumah karena tidak ada rumah di Indonesia atau banyak di negara juga tidak bisa untuk memisahkan antara yang sudah infeksius, yang mudah menular dengan yang belum terinfeksi. Itu adalah suatu cara yang basic yang harus bisa dilakukan oleh setiap negara dan ada indikator-indikator kemampuannya dan juga ada indikator yang harus dicapai kalau negara itu untuk bisa menekan penularan. Biasanya salah satu adalah positivity rate. Jadi ini yang menurut saya itu menjadi target atau objektif ketika kita nanti membangun suatu roadmap. Ya, roadmap ini untuk bagaimana menangani pandemi, bukan hanya SARS-CoV-2. Untuk sekarang kita menerapkannya pada SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Kita belajar by doing. Kita berusaha menyelesaikan pandemi ini dan juga memperkuat terus sampai pandemi ini betul-betul bisa kita tekan selamanya. Ya kan, walaupun penularan akan tetap berlangsung, kita bisa tetap tekan supaya tidak ada lonjakan yang tinggi. Dan itu butuh planning, butuh perencanaan, butuh pembiayaan supaya benar-benar bisa terimplementasi. Mungkin bukan hanya roadmap, tapi pemerintah juga harus membuat suatu infrastruktur
organisasi yang kemudian sudah direncanakan adalah yang seperti CDC di Amerika misalnya, atau di Singapura juga ada. Negara-negara yang belajar pengalaman dari SARS 2003 itu sudah menyiapkan bukan saja planning untuk kegiatan, tetapi juga infrastruktur organisasi yang didukung bagian dari pemerintahan untuk siap menghadapi pandemi dan bisa mencegah perluasan pandemi. Baik, perlunya ada infrastruktur organisasi yang dibentuk untuk siap menghadapi pandemi. Nanti mungkin Bu Mas Dalina, Mas Hermawan bisa berikan pendapat mengenai hal ini. Tapi saya juga ingin berbincang dengan narasumber yang juga baru bergabung dengan diskusi kita. Ada Pak Ngadiran, selaku Wakil Ketua Umum dari APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ngadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Sehat selalu Pak Ngadiran. Baik, Pak Ngadiran, ini seperti yang kita tahu bersama bahwa pemerintah sudah mengatakan bahwa sepertinya kita ini akan lama hidup dalam masa pandemi ini. Artinya akan ada kemungkinan juga Pak Ngadiran bahwa kedepannya ini kemudian ketika ada jumlah kenaikan kasus dan sebagainya akan diterapkan lagi pembatasan yang ketat. Dengan jumlah pedagang di pasar yang juga semakin dikurangi, adanya pembatasan dari segala macam aktivitas ekonomi. Bagaimana Pak menanggapinya? Baik, makasih, selamat malam. Jadi bagi kami selaku pedagang pasar tradisional mengapresiasi dan mendukung apa yang menjadi kehendak dan keinginan daripada pemerintah karena kesehatan itu sangat penting. Namun demikian tentunya kami juga memohon agar supaya geliat ekonomi itu tetap masih bisa bertahan atau paling tidak masih kita bisa hidup. Karena saat ini perlu diketahui dan saya pikir sudah banyak yang melakukan penelitian maupun melakukan prospek bahwa kondisi teman-teman kita yang ada di pasar tradisional itu sudah semakin kritis kondisinya. Yang masih bisa bertahan dalam saat ini adalah yang jualan kebutuhan dapur saja. Artinya sayur mayur atau kebutuhan sembako saja. Adapun saudara-saudara kita yang berdagang jenis lain itu boleh katakan sudah kolab. Bahkan sudah banyak yang tutup. Nah, kemudian menyangkut dengan kondisi mereka tutup, tentu ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita. Memang pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu memang memberikan upaya atau agar supaya kepada teman-teman kita atau pengusaha dan UKM yang mempunyai kewajiban hutang ke bank itu bisa mendapat relaksasi. Tapi sampai dengan kapan ketegasannya dan berapa angkanya itu, kalau utang kan mesti dibayar juga. Tapi kalau kita udah tidak usaha, bagaimana kita mau membayar? Yang ada kan nanti aset yang kita jaminkan atau saudara kita yang menjaminkan apa yang dia punya itu akhirnya disita. Ini menjadi perhatian kita bersama. Pada intinya adalah bagaimana kita tetap bisa mempertahankan hidupnya saudara-saudara kita, khususnya ya UKM atau yang ada di pasar tradisional, tetapi dengan tidak meninggalkan ketentuan di dalam prokes. Ini banyak hal yang tentunya bisa dilakukan. Pertama adalah bagaimana kerjasama antara pengelola besar dengan dinas-dinas yang terkait ataupun pejabat satgas. Memang di mana jangan sampai sekarang ini yang disediakan katakanlah tiap mau ke pasar kan ada yang jaga, tapi sekarang ini kan kurang begitu terkontrol dengan baik. Maaflah, mungkin dikatakan abai atau mungkin kurang tenaganya atau bagaimana kita tidak tahu. Kemudian ada katakanlah alat air cuci tangan, ada sabunnya habis atau airnya yang habis, itu juga tidak diperhatikan. Ini hal-hal yang patut kita jaga bersama. Kemudian masyarakat yang datang ke pasar kalau memang dia tidak pakai masker ataupun dites suhunya, itu kan menjadi bagian dari tugas kita bersama. Kalau kami selaku pedagang tentu tidak mungkin melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu mari kita bekerja sama bagaimana agar supaya ke depan ini dari pandemi itu semakin mengecil, semakin menghilang. Baik. Tetapi sampai kapan? Kalau sampai dengan 2 tahun ini tentu kondisi ekonomi kita itu betul-betul sudah rawan. Baik Pak Ngadiran, nanti mungkin bisa berikan pendapatnya lagi jika memang untuk beberapa tahun ke depan kita akan masih terus hidup dengan seperti ini. Sistem pembatasan, kegiatan masyarakat masih akan terus buka tutup. Nah tadi kalau dari apa yang dikatakan oleh Pak Ngadiran, termasuk kita juga semua tahu Mas Hermawan, semua ini intinya adalah perilaku masyarakat. Betul. Seperti apa. Nanti mungkin Mas Hermawan bisa berikan informasi juga mengenai hal ini, termasuk tadi ide yang diusulkan oleh Pak Panduryono, tapi kita akan bahas saat lagi, kami segera kembali.